Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel saya Amazing Class. Dan sekarang saya ingin membahas tentang materi bahasa Inggris, yaitu verb, salah satu dari parts of speech. Sebelumnya saya sudah membahas tentang pronoun, dan sekarang tentang verb, yaitu kata kerja. Dan ini adalah elemen penting yang ada dalam sebuah kalimat. Oke, jadi kalau dalam definisi apa itu verb, verb itu simpelnya adalah kata kerja. Jadi verb adalah suatu kata yang berfungsi untuk menunjukkan tindakan dari subjek. Jadi itu definisinya. Dan seperti biasa kita akan membahas tentang jenis-jenis verb. Di sini ada 7 ya, ada 7 yang saya rangkum. Yang pertama adalah present, past, and past participle verb. Yang kedua regular, irregular verb, terus transitive, intransitive verb, action dan stative verb, linking verb, dan phrasal verb. Oke, kita menuju ke jenis-jenis lebih detail. Yang pertama adalah present, past, and past participle verb. Biasanya ketika kita masuk sekolah, kita pasti diajari tentang verb 1, verb 2, verb 3, verb 1, verb 2, verb 3. Nah, verb 1 itu biasanya dinamakan present verb karena bentuknya adalah kata kerja yang untuk masa kini dan digunakan untuk rumus-rumus tenses present, simple present. Jadi present verb itu adalah kata kerja yang digunakan dalam kalimat present tense. Oke, biasanya digunakan dalam kalimat present tense. Selain itu biasanya juga present verb digunakan setelahnya modal dan to infinitive. Jadi selain present tense, present verb juga digunakan di kalimat yang ada modalnya dan juga kalimat di setelahnya to infinitive, seperti itu. Kemudian verb 2 itu dinamakan past verb, yaitu kata kerja yang digunakan dalam kalimat past tense pastinya ya, karena namanya aja past verb, pasti digunakan di kalimat past tense atau kalimat masa lampau gitu ya. Terus yang verb 3 itu adalah past participle verb. Jadi kata lain dari verb 3 itu past participle verb, atau biasanya kita juga kadang mendengar passive verb juga. Nah, past participle verb itu adalah kata kerja yang digunakan dalam kalimat perfect tense ya, yang ada have, has, had, seperti itu. Atau kalimat pasif. Jadi bisa digunakan untuk kata kerjanya bisa digunakan dalam kalimat perfect tense atau kalimat pasif, seperti itu. Nah, contoh dari present seperti ini ya. I go to campus every day. Nah, kata kerjanya di sini adalah go, dan go ini sudah adalah kata kerja yang pokok, basic. Jadi verb 1, verb 1, verb 1 itu adalah kata kerja pokok ya. Belum ada perubahan. Terus tadi selain di kalimat present, present verb juga digunakan di kalimat modal yang ada modalnya seperti ini. He will see a new movie. Nah, di sini will ini adalah modal, dan setelah modal itu harus menggunakan kata kerja verb 1 seperti itu. Terus di sini juga tadi di penjelasan tadi present verb juga digunakan di to infinitive. Nah, to infinitive itu adalah ada to-nya di sebelumnya kata kerja. Oke, contohnya adalah I want to buy a new jeans. Jadi to infinitive itu harus menggunakan present verb ya, verb 1. Kemudian past verb, di sini cuma satu contohnya karena tadi cuma di kalimat lampau ya, di kalimat simple present. Jadi Rudy and I play PS5 yesterday. Nah, di sini ada yesterday menandakan masa lampau, dan kata kerjanya di sini adalah play. Awalnya adalah play, tapi karena dia berbentuk verb 2 atau past verb, maka ketambahan ed berubah jadi dari play berubah menjadi played, seperti itu.
Terus past participle verb. Jadi verb 3. Contohnya adalah he has written a letter for his mother. Jadi kalimat perfect itu yaitu adalah kalimat yang ada has-nya atau ada have ya. Di sini past participle verb itu harus ada di setelahnya has, menandakan bahwa ini adalah verb 3. He has written a letter for his mother. Dia telah, artinya perfect itu sudah atau telah ya. Dia telah menulis sebuah surat untuk ibunya. Kemudian past participle verb juga digunakan untuk pasif ya. Contohnya adalah the letter will be sent tomorrow. Nah, di sini adalah contoh pasif karena di sini ada be-nya sebelum verb 3 ya, ada be. Jadi artinya adalah surat itu telah dikirim kemarin ya. Jadi ada be dan makna pasif itu adalah di ya. Oke, jadi ada perubahan dari verb 1, verb 2, verb 3 itu ada perubahan. Dari go bisa menjadi went, past verbnya bisa menjadi gone, past participle-nya. Nanti akan kita jelaskan lebih rinci. Kemudian contoh jenis yang kedua adalah regular dan irregular verb. Apa itu regular dan irregular verb? Jadi regular verb itu adalah kata kerja yang bentuk past verb dan past participle verb atau verb 2, verb 3 ditambahkan suffix atau tambahan akhir id atau d. Jadi gini, ini nyambung sama yang tadi. Jadi tadi kan kita belajar tentang verb 1, verb 2, verb 3. Verb 1 berubah ke verb 2 itu ada aturannya, terus berubah menjadi verb 3 itu ada aturannya. Nah, aturan yang pertama adalah yaitu regular verb, yaitu ketika verb 1 berubah menjadi past verb, terus dia kemudian berubah lagi menjadi past participle verb atau verb 3, dari verb 1 ke verb 2 ke verb 3 dia hanya ditambahkan id aja atau d saja ya. Pokoknya ada tambahan id. Jadi semua dari verb 2, 3 berubah cuma ditambahkan id. Sedangkan irregular verb itu adalah berbeda dengan regular verb ya. Irregular verb itu bentuk past tense atau past verbnya verb 2 dan past participle verb 3-nya itu dari irregular verb lebih bervariasi. Jadi bervariasi ya, tidak ada aturannya gitu. Jadi regular itu ada aturannya, kalau irregular tidak ada aturannya untuk perubahan dari verb 1, verb 2, verb 3 seperti itu. Nah, contohnya ini ya. Untuk regular verb itu seperti ini, call. Jadi called menjadi called untuk verb 2, verb 3-nya. Describe verb 1-nya menjadi describe. Ini cuma ketambahan d saja ya. Jadi cuma ditambahkan id semua di sini. Nah, id semua. Nah, jadi aturannya itu jelas. Kalau regular verb perubahan dari verb 1 ke verb 2 ke verb 3 jelas. Tapi kalau irregular verbs itu perubahannya bervariasi. Contoh ya, verb 1-nya adalah buy. Verb 2-nya atau past verbnya book. Terus past participle-nya verb 3-nya book. Jadi di sini perubahannya sangat jauh sekali ya. Book. Di sini juga bring jadi broke. Nah, kemudian ini kan masih sama verb 2 sama verb 3-nya perubahannya sama. Sedangkan kemudian contoh yang lain become menjadi became, berubah menjadi a di sini o-nya. Terus verb 3-nya kembali lagi menjadi become lagi. Jadi bervariasi, ada yang sama, ada yang beda. Ini juga masih sama ya, d berubah menjadi t ini, build. Nah, ini come, came, come kembali lagi. Nah, yang ini malah lebih berubah total ya. Go menjadi went, menjadi gone. Jadi verb 1, verb 2, verb 3 beda-beda, malahan sangat beda. Do ini juga do, did, done. Do ini artinya melakukan. Did, done ini beda.
Ini lagi juga draw, drew, drawn. Beda, malah berbeda. Jadi bervariasi. Ada yang sama, ada yang beda, ada yang kembali lagi dari awal. Pokoknya berbeda kalau irregular verbs, tidak ada aturannya. Terus gimana cara membedakan antara regular sama irregular verb? Caranya ya kita harus mengecek di kamus, baik itu kamus yang buku atau kamus Google Translate, terserah. Kita harus terus mengecek dan menghafalnya seperti itu. Tidak ada rumus secara pasti mengidentifikasi ini regular atau irregular verb kecuali melihat di kamus dan menghafalnya juga ya. Cara menghafal yang bagus adalah kita terus membaca dan mempraktekannya, baik itu dalam speaking ataupun writing, menulis. Dan irregular verbs juga ada yang tidak ada perubahannya sama sekali malah. Verb 1, verb 2, verb 3. Put. Read. Kalau read ini bacanya yang beda, tulisannya sama. Read, read ya. Ini dibaca verb 1-nya read, verb 2-nya dibaca read, verb 3-nya dibaca read. Terus cut sama, hit sama, cost sama, hurt, let and set sama. Ini tidak ada perubahan tulisan di sini ya. Cuman read saja perubahan dari cara bacanya saja. Jadi irregular itu ada dua, ada yang berubah beda-beda variasi, ada yang tidak ada perubahannya sama sekali malah. Kalau regular itu ada aturan perubahan, yaitu tambahan id untuk verb 2 sama verb 3. Oke. Kita menuju ke jenis selanjutnya, yaitu transitive dan intransitive verb. Apa itu transitive sama intransitive verb? Transitive verb itu adalah kata kerja yang diikuti direct object. Apa itu direct object? Direct object itu adalah objek yang langsung ada di setelahnya kata kerja, tidak ada pemisah sama sekali. Jadi setelah kata kerja langsung ada objek, tidak ada pemisah kata ya. Terus kalau intransitif yaitu kata kerja yang tidak diikuti atau tidak melibatkan direct object, jadi nggak ada direct objeknya gitu loh kalau intransitive verb. Jadi ada kata kerja yang dia itu bisa dikasih direct object, ada yang kata kerja yang tidak membutuhkan direct object. Contohnya gini, biar lebih jelas ya. Transitive verb itu contohnya he sent me a postcard. Nah, direct object itu adalah kata objek yang setelahnya kata kerja. Nah, di me ini adalah direct object, dan kata kerja send itu membutuhkan direct object. Jadi kata kerja send ini transitive verb. Terus I hear your voice. I hear your voice. Saya mendengar suara kamu. Nah, hear ini mendengar membutuhkan direct object. Jadi hear ini termasuk transitive verb. Kalau intransitive verb itu dia tidak membutuhkan direct object. Contoh, he is sleeping now. Dia sekarang sedang tidur. Tidur kan tidak membutuhkan objek, ya, tidak membutuhkan objek. Seperti berjalan juga tidak membutuhkan objek. Terus habis itu bersin itu kan tidak membutuhkan objek juga. Terus kemudian ada lagi yang dia ada objeknya tapi dia bukan direct object. Contoh, I am listening to music. Saya mendengarkan musik. Nah, mendengarkan musik pakai kata listen itu harus menggunakan preposisi, yaitu to, ya, harus menggunakan to. Kemudian kata bendanya atau objeknya. Cuman listening to ini termasuk intransitive verb karena objeknya itu terpisah oleh preposition. Jadi musik ini bukan menjadi direct object seperti itu, bukan jadi direct object. Jadi harus direct object yang di setelahnya transitive verb. Jadi listen to itu termasuk intransitive verb. Nah, ini adalah contoh-contoh kata kerja yang transitive sama intransitive verb. Yang pertama ada bring untuk transitive verb, buy, hear, send, want, see,
say, hit ya. Kalau intransitive verb itu ada arrive, come, listen, sneeze, work, sleep, go, cry. Kalian kalau ingin membedakan mana transitif sama intransitif verb itu bisa pakai apa ya? Dipikir-pikir ini kata kerja membutuhkan objek atau enggak gitu. Seperti sleep itu kan enggak membutuhkan. Terus kedua, kalian juga harus ngecek di kamus atau di di kamus ya. Atau contoh-contoh kalimat di internet ya. Apakah ini ada preposisinya atau enggak kata kerjanya. Kalau ada prepositionnya itu biasanya masuk ke intransitive verb. Seperti listen to, seperti itu ya. Selanjutnya, jenis verb selanjutnya adalah action dan stative verb. Apa ini? Jadi action verb itu adalah kata kerja yang menyatakan bahwa subjek sedang melakukan suatu aksi atau tindakan. Maksudnya adalah ini adalah kata kerja yang pekerjaannya itu terlihat pekerjaannya terlihat seperti itu. Sedangkan stative verb itu adalah kata kerja yang menyatakan bahwa subjek sedang atau tidak sedang melakukan aksi atau tindakan, melainkan hanya menunjukkan sebuah kondisi atau keadaan. Biasanya stative verb ini adalah kata kerja yang dia itu abstrak, tidak kelihatan pekerjaannya, seperti berpikir, seperti merasakan, seperti itulah, tidak kelihatan pekerjaannya gitu ya. Makanya saya bilang abstrak ya, pekerjaannya abstrak. Perbedaan dari action dan stative verb itu yang paling mencolok adalah kalau action stative verb ya, jadi stative verb ini tidak memiliki bentuk continuous atau verb ing. Sedangkan action verb itu pasti bisa ditambahkan verb ing ya, ditambahkan ing. Kalau stative verb biasanya tidak memiliki bentuk continuous. Dan ini adalah contoh-contoh action dan stative verb. Action verbs itu seperti eat, listen, play, study, walk, sleep, drink. Ini semua pekerjaan kelihatan, pekerjaannya kelihatan. Tapi kalau stative verb seperti like, suka, love, mencintai, prefer, lebih suka, atau suka lah sama, seem, kelihatan, know, tahu, think, agree. Ini semua tidak kelihatan pekerjaannya. Dan kebanyakan di sini nggak ada verb ing-nya, kayak liking nggak ada. Loving bisa, cuman ya kadang bisa sih masih ada. Preferring nggak ada kayaknya. Seeming juga, knowing ada, thinking ada, agreeing jarang sekali saya mendengar. Jadi kebanyakan tidak bisa menggunakan verb ing kalau stative verb ini. Jadi seperti itu. Tapi paling penting adalah stative verb itu adalah kata kerja yang abstrak pekerjaannya dan tidak terlihat gitu loh. Biasanya cuma ada di pikiran atau di perasaan seperti itu. Atau menyatakan kondisi. Oke, selanjutnya linking verb. Linking verb. Apa itu linking verb? Jadi dari kata linkingnya menghubungkan, link itu menghubungkan. Jadi maksudnya linking verb adalah kata kerja yang menghubungkan subjek kalimat dengan deskripsinya, baik itu adjective, noun atau pronoun. Maksudnya adalah kata kerja ini kayak to be seperti itu, tapi ternyata tidak hanya to be. Linking verb itu ada yang lain seperti ini. Contohnya adalah she is young and beautiful. Nah, is ini termasuk linking verb ternyata ya. Jadi to be itu termasuk kategori kata kerja yang masuk dalam jenis linking verb. Makanya ada yang mengatakan to be itu kata kerja juga gitu. Ada yang mengatakan tidak, cuma sekedar to be gitu. Kalau saya sih is itu termasuk kata kerja dan dia masuk kategori linking verb. She is young and beautiful. You look gorgeous. Ya, look ini termasuk linking verb. Nah, ciri-ciri dari linking verb itu setelah verb itu kata sifat, biasanya kata sifat. Tapi ada juga yang noun, ada juga yang pronoun seperti to be ini kan setelahnya to be kan bisa adjective, bisa noun, bisa pronoun. Nah, ini contoh-contoh dari linking verb
yaitu feel, look, smell, sounds, taste. Kalau kita bisa contohkan, feel happy, look handsome, smell bad, ya, sounds great, ya, taste delicious, become student, become a president, continue happy mungkin, atau continue I don't know, grow bigger, seems great, terus to be, ya, SMR was word. Jadi ini termasuk linking verb, contoh-contoh linking verb, dan kalian bisa mencari di internet, di referensi yang lain, apa aja linking verb, dan dihafal dan dipraktekkan pastinya. Kemudian yang terakhir adalah phrasal verb. Phrasal verb itu apa? Jadi phrasal verb adalah gabungan dari kata kerja dan preposition atau adverb sehingga membentuk sebuah frasa. Frasa itu kan susunan kata. Nah, maksudnya adalah phrasal verb itu ada kata kerjanya, tapi dia bersama dengan kata lain, yaitu bisa preposition, bisa adverb. Selalu berdampingan lah istilahnya. Seperti contoh, call on, carry on, get in, give away, make up, read over, run out, take off, turn off, wake up. Jadi ini adalah phrasal verb, yang mana ini udah jadi satu kesatuan gitu. Call on, memanggil atau menelpon, carry on, melanjutkan, get in, masuk, give away, mengasih cuma-cuma, make up, berdandan, read over, membaca, run out, kehabisan, take off, terbang, turn off ini mematikan, wake up, bangun, ya. Jadi ini contoh phrasal verb. Jadi itu saja sih kalau tentang phrasal verb. Dan ya, yang terakhir adalah yang tadi. Dan thank you. Jadi cuma itu saja jenis-jenis dari verb atau kata kerja. Semoga bisa menambah dan memberikan ilmu kepada kalian penonton, dan ya, don't forget to subscribe this channel. Don't forget to subscribe this channel and share to your friends. Semoga membantu, dan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you so much. See you next